pemburu itu lagi mau nyari batu kristalnya Amara. Dan kalau sampai pemburu itu dapat batu kristalnya Amara, batu kristal yang kita pegang nggak akan ada gunanya. Kenapa nggak seperti kelompok pemburu yang biasa pakai jubah hitam? Siapa dia sebenarnya? Rifki! Rif bangun, Rif! Rifki bangun! Mama. Amara. Kinan, kamu mau kan nurutin semua perintah? Gua mau nurutin semua perintah. Kinan, stop! Kinan, jangan di sini! Kinan! Ini buat kamu, Amara. Buat aku? Kinan! Gagal lagi. Apa maksud kamu gagal lagi? Kamu benar-benar tega ya, Kinan? Kamu tega nyakitin aku, maksud kamu apa sih? Kinan, berhenti! Hentikan waktu. Aku harus lihat siapa yang mempengaruhi Kinan untuk nyelakain aku. Jadi Kinan dihipnotis. Dan orang itu memanfaatkan Kinan untuk nyelakain aku. Tapi kenapa aku nggak bisa lihat orang itu dengan jelas ya? Hilangkan pengaruh hipnotisnya. Kembalikan waktu. Kok lu mukul gue sih? Lihat dong kalau jalan. Sorry, man. Kinan, kamu nggak apa-apa? Amara? Aku baik-baik aja kok. Kamu ngapain di sini? Terus kita ngapain ada di sini? Syukur deh kalau kamu udah normal lagi. Normal? Emang gue sakit jiwa apa? Aneh banget sih. Gak jelas. Ini pasti ulah pemburu. Nggak ada yang punya kekuatan sebesar itu. Berarti pemburu udah ada di sekitar kita. Aku harus cari yang lain dan harus kasih tahu soal ini. Samperin kali, jangan liatin doang. Mau kemana lu? Mau ke toilet? Ya elah, masih kaku aja. Amara! Damian, Rifki, kebetulan banget kalian di sini. Ada yang mau aku omongin sama kalian. Lo tuh nggak bisa ngindar dari dia. Kayaknya serius banget nih. Ya ini serius. Kita semua harus ngumpul ya. Ada yang pengen aku omongin. Oke,
Gue WA yang lainnya. Mau toilet dulu deh. Rifki kenapa sih? Biasa dia baperan sendiri. Baper. Skip aja lah, ini urusan cowok. Damian, Bentar lagi ngetik, nggak bisa ngomong. Takut tipu. ngeles aja sih kamu. Kinan! Kamu tahu nggak? Baru aku tinggal sebentar, aku tuh udah kangen banget sama kamu. Kangen? Iya, kangen. Stres ya lo? Berani banget lo ngomong sama gue kangen, hah? Lo itu bukan tipe gue ya. Dan gue nggak selevel sama cowok culun kayak lo. Ngerti? Udah, gue nggak ada waktu buat ngomong sama lo. Bye. Dar, ayo ke kelas. Kenapa sih Kinan seolah-olah kayak nggak ada hubungan apa-apa sama gue? Jangan-jangan efek hipnotis gue udah hilang. Tapi gimana bisa secepat itu? Dar, ayo ke kelas. Lo ngapain sih cuekin gue kayak gitu? Tang-tang lagi bete gue sasarannya. Woi, ayo. Kenapa sih semuanya pada aneh? Tadi Amara aneh ke gue, sekarang lo. Kenapa sih? Oh, ceritanya lo amnesia. Udahlah, gue malas basa-basi sama lo. Amnesia apaan? Sumpah gue bener-bener gak ngerti lo ngomong apa. Apaan sih? Damian ngajakin ngumpul. Tapi kalau misalkan lo nggak bisa ya nggak apa-apa. Gue tahu kok orang lagi jatuh cinta susah. Kelakuannya agak norak. Aduh, Dara jatuh cinta apaan sih? Gue masih gak ngerti lo ngomong apa, beneran deh. Lagian WA-nya Damian lo baca. Lo tahu sendiri dia suka nyebarin berita hoax. Ntar nih, lo disuruh ke sana, tiba-tiba dia udah ada di sini. Nah, udah, yuk masuk kelas. Ayo. Ih. Ini pasti kerjanya si Amara. Pasti Amara yang ngilangin efek hipnotis gue ke si Kinan. Apa sih itu orang? Selalu aja rencana gue dibikin gagal sama dia. Bisa ngejauhin Amara. Gue gak boleh deket-deket sama Amara. Maafin gue Amara. Tapi sekarang gue harus netralin perasaan gue dulu. Duh, Dara sama Kinan kok nggak balas WA ya? Rifki juga nggak angkat telepon, padahal cuma ke toilet doang. Tapi tenang aja, gue yakin mereka pasti ngumpul ke sini kok. Ada WA dari Dara. Gue baca dulu ya. Sorry, gue nggak mau ketipu akal-akalan lu. Akal-akalan apaan sih? Coba gue baca dari Kinan. Hoax? Apanya yang hoax coba? Mau tahu gak itu karena apa? Karena kamu tuh sering banget jahilin mereka. Makanya kamu tuh lain kali jangan jahil dong. Akhirnya kalau misalnya ada yang penting kayak gini, dikira bercandaan kan? Ah, pada baperan semua. Coba gue baca balasannya Rifki ya. Sorry, gue nggak bisa ikut ngumpul dulu. Rifki juga ikut-ikutan. Ampun deh. Ya udahlah kalau emang mereka nggak mau ngumpul, nggak apa-apa. Emang ada apa sih Amara? Kok kayaknya penting banget? Pemburu semakin dekat sama kita.
Serius lu? Iya, mereka udah masuk ke lingkungan sekolah kita. Kok lu bisa tahu sih? Mereka hipnotis Kinan untuk nyelakain aku. Ini sih siaga 1. Kita harus hubungin yang lain. Nggak usah. Biar aku aja ngomong langsung sama mereka. Sekarang kita benar-benar harus waspada. Karena aku yakin banget pemburu pasti nyamar jadi murid yang lain. Ya udah, kita langsung aja ke kelas ya. Ya udah. Tapi inget ya Damian, kamu jangan comel. Pokoknya jangan sampai kamu ngomong sembarangan. Soalnya kalau pemburu sampai dengar, gagal rencana kita. Kalau gitu kita nggak usah ke kelas aja. Kita ke tempat kumpul kita aja. Di sana kita bisa leluasa mencari siapa pemburu itu menyamar. Bener juga sih. Ya udah kita kesana sekarang ya. Kamu emang pinter, Amara. Dan kamu bisa ngerasain kehadiran kami di antara kalian. Tapi kamu nggak tahu kalau para pemburu yang kamu cari itu teman sekelas kamu sendiri. Selalu ada untukku, tapi ku tak puas bila begitu. Ayo coba kejar cintaku, buatlah hatiku merindukanmu. Karena bila tidak, percuma saja, itu bagaikan cinta bertepuk sebelah tangan. Every time love goes in and out, chasing girls, love and then girls, chasing, hurting, wanting, loving you. Cinta bertepuk sebelah tangan. Mana sih si Amara? Kelas nggak ada lagi. Kekuatan hipnotis gue bener-bener hilang. Pokoknya gue mau tahu. Gue harus bisa hipnotis dia lagi. Mana sih? Tadi nggak kelihatan ya. Rifki, kamu ngapain masih di luar? Ayo masuk kelas. Jam pelajaran kita udah mau dimulai. Saya nunggu Amara, Bu. Amara nggak mungkin masuk. Dia tadi sudah izin. Dia mau ngurusin ibunya yang sedang sakit. Damian juga. Dia sudah izin kalau dia ada urusan penting. Yaudah, sekarang kamu masuk. Gawat. Jadi Nadia sekarang udah ada di rumahnya. Bagaimana kalau dia cerita ke Bu Maryam tentang aku dan Akbar? Aduh, gimana ya? Aku harus cerita ke Akbar tentang ini. Aku harus kasih tau Akbar. Nadia? Mama, akhirnya kamu bangun juga. Mama mau bangunin, tapi Mama lihat kamu capek sekali. Akhirnya Mama bisa memelukmu, Nadia. Nadia, selama ini kamu ada di mana sih? Aku
ada di... Kamu. Nadia. Aku akan membuatmu tertidur, Nadia. Kamu. Nadia. Hah? Kamu kenapa, Nadia? Gawat ini. Ibu Mariam nggak boleh melihat kau ada di sini. Enggak, Ma, dia ada di situ. Dia ada di situ. Tidak ada siapa-siapa. Kamu. Sebentar. Mama lihat. Nggak ada, Nadia. Sudah, nanti Mama cek di luar ya. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa lepas dari aku, Nadia. Enggak. Kamu akan melupakan aku dan Alia. Nggak ada siapa-siapa kok. Mana orangnya? Nadia, kamu kenapa? Nadia, kamu kenapa, Nadia? Tolong! Ini waktunya aku mengambil kesempatan. Ibu Mariam pasti akan simpatik dengan aku. Dan Nadia, dia pasti sudah tidak akan ingat lagi dengan aku dan Alia. Nadia? Akbar? Tadi kebetulan saya lewat di depan sini, saya dengar ada orang minta tolong dari dalam rumah. Lah terus saya masuk dan ternyata ini Nadia masih hidup. Selama ini kan Nadia ditahan oleh para pemburu. Tolong Nadia, Akbar, tolong. Dia ini kan sudah kehabisan tenaga. Baik, Bu. Saya akan panggil dokter ya. Ibu tenang saja. Makasih ya, Akbar. Makasih. Kita harus gimana lagi? Kita harus benar-benar cepat bergerak untuk tahu di mana keberadaan pemburu itu. Pemburu itu udah masuk ke dalam lingkungan kita. Tapi kan kita cuma berdua. Apa kita kuat, Amara? Kita coba dulu. Keluarin batu kristal kamu. Tunjukkan kami di mana para pemburu itu. Nggak berfungsi sama sekali. Iya,
Karena kita memang harus bersatu. Ya terus gimana dong caranya? Gue harus seret paksa mereka kemari. Gue nggak suka sama kelakuan mereka yang keras kepala and childish. Damian, inget deh, jangan ceroboh. Pemburu itu ada di sekitar mereka. Tapi kita nggak punya pilihan lain lagi, Amara. Lu tunggu di sini, biar gue yang cari ke sana. Diam sih, Amara. Damian. Gak berfungsi juga. Benar kata Damian, kita harus bersatu. Andre! Kenapa lu bawa gue kesini? Aldi, dengerin penjelasan Andre. Karena 16 tahun yang lalu, kami dan para tetua mengambil kekuatan orang tua mereka di sini. Dan di tempat inilah kekuatanku akan bertambah. Ya, udah. Ikutin aja kata Andre. Bagus. Akhirnya dia pergi juga. Sekarang Amara sendirian. Ayo, waktunya kita urus Amara. Kinan, semua gue seneng banget deh. Akhirnya lo sadar kalau misalnya si Aldi tuh nggak lebih dari sekedar culun. Ya iyalah Dara. Lagian gue bingung deh, kenapa sih lo bisa ngomong kalau gue suka sama dia? Tapi lo yakin lo nggak suka sama dia? Kinan, kenapa sih kok diem? Enggak, gue bingung aja gitu loh. Gue lebay banget ya sama dia ya? Sumpah, nih ya, kalau misalkan lo lagi lengket-lengketan gitu gue videoin, lo pasti ketawa deh. Jahat gue. Ternyata mereka nggak sadar kalau Kinan begitu gara-gara dihipnotis sama pemburu. Dara, Kinan. Apa lagi nih? Kenapa? Lo ngapain di sini? Terus tadi lo kenapa bolos? Udah nggak usah banyak tanya. Sekarang kita ke markas. Ke markas ngapain? Udah, ntar di sana gue jelasin semuanya. Ya, tapi kan... Udah, buruan, kita nggak ada banyak waktu. Ayo, Dara masuk. Iya, nggak usah. Ih, tarik-tarik. Masuk. Salah satu dari teman mereka sudah datang. Turunkan semuanya. Saat dia sudah masuk, baru kalian bisa mulai lagi. Si Damian pasti di sini. Nggak mungkin dia di rumah, soalnya aku udah cek. Mana sih tuh orang? Damian. Sorry kalau gua ganggu. Gue keluar aja ya. Ini ada kunci ya? Kekunci. Kok bisa sih? Coba.
kunci. Cepat, kalian mulai lagi. Kali ini mereka gak akan lolos dari kita. Kita masih menunggu 3 orang lagi. Coba sini. Kok nggak bisa sih? Coba aku cek. Kok nggak bisa? Hah? Kok bisa gini sih? Hah? Coba aku cek sebelah sana. Simbol ini akan melindungi kita dari mereka. Tenang aja. Mereka nggak mungkin bisa keluar dari tempat itu. Sekarang saatnya kita rebut batu kristal itu. Dan kita bakal nguasain semua kelompoknya, Mar. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga, sini juga nggak bisa. Semuanya kekunci. Terus gimana dong? Kayaknya kita harus pakai kekuatan kita deh. Ya, aku punya kristal Damian. Berarti kekuatan kita bisa digabung. Oke. Nggak lama lagi, kekuatan saya akan kembali. Dan saya akan memimpin mereka lagi. Hah? Amara? Kamu nggak apa-apa? Amara? Kamu kenapa? Oh, sakit banget. Sakit? Apanya? Amara? Ini pasti ulah para pemburu. Gawat. Mereka mau mencuri batu kristal. Dan salah satunya batu kristal mereka marah. Kalau sampai mereka bisa mencuri batu kristal itu, kalian tahu sendiri kan apa akibatnya? Kalian harus menyatukan batu kristal kalian untuk menyelamatkan Amara. Terus batu kristal lo? Batu kristal gue ada di sana. Terus batu kristal yang satu lagi punya siapa? Punya Rifki lah. Tunggu, emang Rifki tahu kita ada di sini? Dara, ini bukan waktunya buat berdebat. Sekarang cepat satukan kekuatan kalian sebelum kita kehilangan kekuatan kita. Enggak, gue nggak mau kekuatan gue hilang lagi. Kinan.
harus bangun, Amara. Sebentar lagi kita bakal nguasain mereka. Sebentar lagi kita bisa ngerebut batu kristal itu. Amara. Tadinya nggak ada. Amara. Amara bangun, Amara. Amara bangun. Harus bangun, Amara. Amara. Amara, kamu harus bangun. Selalu ada untukku, tapi ku tak puas bila begitu. Ayo coba kejarlah, kejar cintaku, buatlah hatiku. Harus berikan kekuatanku pada Amara. Karena bila tidak, percuma saja, itu bagaikan cinta bertepuk sebelah tangan. Kekuatanku udah habis. Amara, Amara, kamu harus bangun, Amara. Amara, Amara. Kristalnya udah melemah. Amara, Amara, kamu harus bangun, Amara. Amara, Amara bangun. Amara bangun, Amara. Amara, Amara, Amara bangun, Amara. Kamu harus bangun, Amara. Bangun, Amara. Amara, Amara bangun, Amara. Bangun, Amara. Amara bangun. Pingsan. Pemburu mau ngambil batu kristalnya, Amara. Ya udah, lu bantuin pakai kekuatan lu dong. Kekuatan gua udah melemah. Gua harus bawa Amara ke rumah sakit. Damian, bantuin gua, Damian. Bawain tas gua. Mir. Ayo deh. Kinan, lo nggak lihat seberapa paniknya Rifki ke Amara? Iya, gue lihat sih, tapi mau gimana lagi? Amara kan pingsan, kayaknya juga dia lagi parah. Yuk. Lo tahu kan, Amara lebih hebat, lebih kuat di antara kita semua. Itu berarti Amara cuma cari perhatian Rifki, ngerti lo? Yaudah, kita bahas ntar lagi ya. Yang penting kita sekarang bawa Amara ke rumah sakit, abis itu baru kita bahas soal lo biar balikan lagi sama Rifki. Yuk, cepetan. Amara bangun. Bangun, Amara. Kamu harus kuat. Amara. Kenapa lo harus datang, Amara? Kenapa lo harus rebut cinta Rifki buat gue? Kenapa lo gak pernah ngerti sakitnya gue dan lo ngelakuin itu di depan gue?
Suara apaan tuh? Gue ngedenger ada kaca pecah deh. Ada apa ya di belakang? Kok bisa retak ya? Padahal tadi gue jalan di tengah-tengah loh. Terus nggak mungkin dong kalau ada ranting. Udah, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Ntar gampang gue tinggal bawa ke bengkel. Apa pemburu ngikutin kita? Mereka berusaha nyelakain kita tapi nggak kena. Iya, mungkin, iya bisa aja. Mungkin sih. Lagian juga kan kondisi kita pada lemah. Nggak mungkin kan retakin kaca buat apa coba? Kalian ngapain sih? Kalian nggak ngelihat kondisi Amara? Cepetan ayo. Oh iya, sorry Ki. Ayo kita masuk. Ayo. Amara sama Rifki duduk berdua di belakang. Terus lo masih mau duduk di belakang? Emang lo nggak panas? Gue tahu apa yang harus gue lakukan. Udah jam segini belum pulang-pulang. Makin lama makin nggak bisa diatur ya ini anak. Halo, Damian. Sekarang jam berapa, Damian? Di mana lu? Hah? Lu di rumah sakit? Lu sakit? Lu sakit apaan? Halo? Halo? Maaf, kalian semua tunggu sini saja ya. Sini tapi. Semoga Amara baik-baik aja. Gua yakin dia kuat kok. Kayaknya kita harus kasih tahu ini ke mama sama omanya Amara. Jangan. Kalau misalnya kita kasih tahu ke ibunya Amara, dia bakalan shock. Benar kata Kinan. Lo lihat sendiri kan kondisi Mama Amara gimana? Kalau sampai kita kasih tahu aja. Tapi kalau Amara kenapa-napa, gue rela kasih semua kekuatan gue buat nyembuhin dia. Gue gak tahan lagi. Gue gak bisa begini terus. Dara! Salah satu keluarga pasien Amara? Iya, dok. Gimana? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi sampai saat ini pasien masih belum stabil. Semoga ada kemajuan beberapa jam ke depan. Salah satu dari kalian boleh masuk ke dalam? Ya, saya dok. Baik, kalau begitu saya permisi. Selamat malam. Makasih dok. Makasih dok. Mau kemana? Ih, kejam banget sih. Sakit tau leher gua. Lagian lu nggak dengar tadi dokter bilang apa? Salah satu dari kita doang yang bisa masuk. Kan gua kepo. Siapa tahu Amara kalau lihat gua langsung sadar. Secara aura gue kan bau surga gitu. Ih, bau surga apaan? Yang ada bau keringet lo tuh. Ih, lo kan jarang mandi. Lah. Lo kok tahu sih gua jarang mandi? Ngestalkerin gua lo ya? Ah, ngaku ngefan kan sama gua. Ini siapa yang ngefans sama lo? Dasar. Ih, Pura-pura lagi. Ih. Dasar Damian lovers. Diem nih rumah sakit, bawel. Sekarang tambah satu lagi yang peduli sama Amara.
Tapi nggak ada yang peduli sama perasaan gue. Kenapa sih Amara harus datang ke kehidupan gue untuk merusak perasaan gue? Makin lama kamu nggak pakai perhitungan, Akbar. Kalau kamu lakukan itu, kamu tahu nggak sih resikonya? Iya, mestinya kamu tahu. Aku lakukan semua itu kan sebenarnya juga buat kamu. Kamu mesti mendukung saya di sini. Akbar, aku tahu kita semua butuh kristal itu. Tapi nggak gini caranya. Gimana kalau Nadia tiba-tiba ingat sama kamu? Dan ngapain sih kamu ke sana? Bahaya tahu. Sudahlah Alia, kamu tenang saja. Tenang, nggak usah khawatir. Nadia itu nggak akan ingat sama kita. Dia sudah lupakan semua yang kita lakukan sama dia. Hah? Kok bisa? Gimana? Nggak, maksud saya mungkin saja begitu. Karena saya melihat tadi ada cahaya masuk ke dalam rumahnya. Dan tiba-tiba saja dia pingsan. Mungkin saja itu ulah para pemburu. Tapi kita harus tetap mengawasi Nadia. Dan kristal-kristal milik Amara dan juga anak-anak itu harus cepatnya kita rebut. Halo? Iya, Kinan? Kamu di mana, sayang? Ah, ya udah, tungguin Mama ya. Mama kesana sekarang. Aku pergi dulu, Akbar. Tante Alia. Nggak mungkin, ini gue harus kasih tahu Damian. Enggak. Gue nggak boleh kasih tahu siapapun. Dia itu papa gue. Dia yang udah selalu sayang sama gue. Dan dia nggak bakal ninggalin gue. Nggak kayak teman-teman gue yang bakal ninggalin gue. Dara? Iya, Pak. Lagi ngapain kamu di situ? Oh, itu tadi nyari cincin Dara jatuh tadi di sekitar situ. Berarti Dara melihat Alia pergi dari sini. Tapi kenapa dia nggak nanya apapun ya? Ada yang mau kamu ngomongin sama Papa? Marah. Marah, kenapa kamu masih belum bangun juga, Marah? Kamu harus bangun, Marah. Kamu harus lawan sakitnya, Marah. Ikut gue. Ayo coba kejarlah, kejar cinta. Mah, aduh Kinan, kamu nggak apa-apa? Mama lega. Jadi siapa yang sakit? Amara, Mah. Amara? Berarti ada Oma dong? Gak ada, Mah. Kita udah sepakat buat gak ngasih tahu keluarganya, supaya keluarganya gak khawatir. Loh, jadi siapa yang jaga Amara dong? Rifki. Rifki? Lalu Dara segala pada kemana? Dara sama Rifki udah putus, Mah. Dara kayaknya masih sayang deh sama Rifki, tapi Rifkinya malah suka sama Amara. Apa? Rifki suka sama Amara? Dan aku dengar kalau Rifki itu ditakdirkan dengan Amara. Emang bener ya, Mah? Enggak. Itu enggak bener. Itu enggak boleh terjadi. Soalnya, kalau itu sampai terjadi, kalau mereka sampai bersatu, akan ada bencana besar. Kenapa, Damian? Kenapa lu selalu ngalang-ngalangin gue untuk ketemu sama Amara? Kenapa?
Lu nggak lihat apa tadi? Rifki itu lebih sayang sama Amara daripada lo. Dan gua nggak mau lo sakit. Lebih baik lo pulang aja. Damian, gini ya. Gimana caranya gue nunjukin sayang gue? Kalau lu selalu ngalang-ngalangin gue, gimana caranya? Udah deh. Lebih baik lo pulang sekarang. Damian, gue tanya satu ya sama lo. Kenapa lo nggak dukung saudara lo sendiri? Kenapa? Karena lo nggak pernah suka sama kekuatan gue. Iya kan? Lo nggak suka, tapi lo suka sama Amara. Sedangkan Amara, dia yang paling kuat di antara kami. Terus lo mau apa? Lo mau suruh buang kekuatannya dia? Hah? Nggak bisa. Kekuatan dia udah bagian dari dia. Bagian dari kami. Dan lu nggak sama dengan kami. Damian, gue cuma nggak mau lu terluka, Damian. Cuma itu doang. Tapi gue harus terima takdir gue. Begitu juga lu. Lu harus bisa terima takdir. Kalau Rifki harus bersatu dengan Amara. Gue sayang sama Amara. Gue gak bisa bohongin diri gue sendiri. Gue sayang sama dia. Ini yang gue nggak pengen. Gue nggak pengen lihat lu sakit dan kecewa, Kak. Amara itu lebih sayang sama Rifki daripada lo. Untung itu Nadia cuma pingsan karena lemas. Jadi kita perlunya cuma dokter, nggak perlu ke rumah sakit. Loh, Amara ini kok belum pulang jam segini? Dia kalau ada acara biasanya dia kasih kabar. Ditelepon dulu. Mama nelpon. Enggak, itu nggak benar. Itu nggak boleh terjadi. Soalnya kalau itu sampai terjadi, kalau mereka sampai bersatu, akan ada bencana besar. Kian. Omanya Mama. Aduh, omanya Amara nelfon. Hah? Lu angkat. Terus gue ngomong. Bilang aja dulu kayak gimana kayak. Gue gak mau. Yaudah. Diam. Halo, Oma. Iya, Oma, ini Kinan, Oma. Iya, tadi Amaranya itu lagi toilet. Hah? Ke ini, Oma, ke toilet. Ada apa ya, Oma? Oh, iya, Oma, soalnya kita lagi ngerjain tugas. Tapi gini, Oma, Amara kayaknya nginep deh, Oma. Jadi nggak apa-apa ya, Oma, Amara nginep. Tenang, Oma, tenang. Iya, kita jagain Amara kok. Oke, Oma. Dah. Beres. Yaudah, semoga Amara cepet sadar ya. Nadia, kamu udah bangun? Kamu kan masih lemas. Aku tuh khawatir banget sama Amara, Ma. Masa sampai sore begini belum juga pulang? Baru saja Mama telepon sama temennya. Katanya dia ada kelompok belajar, makanya dia nginap di rumah temennya. Kamu gak usah khawatir, kamu tenang aja, ya? Syukurlah.
Kalau dengar berita begini, aku lebih lega. Mudah-mudahan aja besok pagi udah pulang ya, Ma. Aduh, kenapa kepalaku tiba-tiba pusing begini ya? Tolong lihat cucu saya Amara gimana. Kinan bilang dia lagi nginap di rumahnya. Tapi nggak tahu kenapa saya tidak percaya. Baik. Bohong. Jangan percaya mereka. Bahkan yang saya lihat, mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Dan sekarang cucuku di mana? Dan apa yang harus saya lakukan? Saya belum merasakan energi dari cucu ibu. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi selama cucu ibu bersama dua teman prianya, dia akan aman. Ibu harus awasi terus Nadia. Karena Akbar dan Alia mengincar Nadia. Dan mereka tahu kalau Nadia bersama ibu di sini. Kalau begitu, bisa bantu aku? Kenapa mataku jadi buram begini? Ya ampun, mataku. Iya, Ma. Kan lagi istirahat. Ya. Mama ganggu sebentar ya? Iya, Ma. Ada apa, Ma? Ada yang harus Mama tunjukkan dan kulakukan. Anakku di mana sekarang? Kamu tenang saja, Nadia. Pasti kita akan menemukan Amara. Amara menghilang? Enggak. Aku nggak boleh biarin mereka menculik anakku. Tenang Nadia. Selama ada dua teman prianya itu, Amara akan aman. Kamu tidak usah khawatir, ya. Bangun, Amara. Aku bakal nunggu di sini sampai kamu bangun. Jadi kamu harus bangun dari mimpi kamu. Nanti kita bakal terbang dan gak ada yang bisa ngeberhentiin kita. Kita akan berjalan di antara bintang. Jadi bangun, Amara. Bangun. Karena aku gak bisa hidup tanpa kamu. Dan aku sadar aku gak bisa jauh-jauh dari kamu, Amara. Aku sayang sama kamu. Amara. Amara, kamu harus bangun. Amara! Dokter! 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 Dokter, teman saya, Dok! Dok! Sus! Amara! 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 Rifki. Oma Amara sayang dia, Oma. Kenapa Amara nggak bisa sama dia? Kenapa Amara nggak bisa sama Rifki, Oma?
kalian itu sekelompok sama Amara. Tapi bukan berarti kalian jadi teman baik Amara. Aku... Tapi bukan begitu caranya. Ternyata Akbar selama ini membohongi aku. Awas kamu Akbar. Aku gak tahu harus gimana, aku gak mau kehilangan Rifki. Rifki harus bangun. Rifki! Ayo coba kejarlah, kejar cintaku, buatlah hati